Hai teman-teman, selamat datang di video ini. Saya Adinda dan teman saya Rama dan Felicia akan membahas mengenai use case dalam Unified Modeling Language. So, stay tune. Hai teman-teman, perkenalkan saya Felicia Christine. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ASCII diagram. ASCII diagram adalah teknik yang biasa digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak atau software dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Dalam definisi dari ASCII diagram adalah proses pengembangan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang telah dirancang. Yang terdapat langkah-langkah menerangkan antara pengguna dari sistem disebut skenario. Skenario mendeskripsikan urutan kejadian. Dalam hal ini dapat diartikan ASCII adalah serangkaian skenario yang digabungkan bersama-sama. Halo teman-teman, saya Rama. Saya akan menjelaskan fungsi dari use case diagram dan notasi use case. Fungsi use case yang pertama yaitu memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Fungsi use case yang kedua yaitu sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Dan notasi use case dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama sistem, yang berfungsi untuk membuat use case dengan interaksi dari luar sistem. Yang kedua, aktor. Hal ini tentunya menciptakan use case menjadi mudah, memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Dalam hal ini, kami juga membahas mengenai identifikasi aktor. Untuk menentukan identifikasi aktor, harus ditentukan pembagian tenaga kerja dan tugas-tugas yang berkaitan dengan peran pada konteks target sistem. Dalam hal ini, peran aktor sangatlah penting, karena aktor berfungsi untuk menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Deskripsi use case. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memilih abstraksi yang cocok. Contohnya, saat pelanggan menelpon restoran untuk melakukan booking, dia akan berbicara dengan karyawan restoran yang akan mencatat booking tersebut ke sistem. Stereotip. Stereotip adalah sebuah model khusus yang terbatas untuk kondisi tertentu. Dan dalam stereotip ini, kita juga melihat bahwa terkandung sebuah simbol-simbol dari stereotip mengenai use case yang akan dibahas. Generalisasi aktor. Generalisasi merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Level-level use case. Masalah umum dengan use case adalah dengan memfokuskan pada interaksi di antara user dan sistem. Seringkali perubahan pada proses bisnis adalah pembelian produk. Contoh dari use case C-level. Ada beberapa bagian level pada use case, yaitu yang pertama C-level, yang kedua adalah fish level, yang ketiga adalah kit level. Dalam hal ini kami akan membahas pengertian dari bagian-bagian tersebut. Untuk C-level merupakan relasi aktor dengan use case, cukup menggunakan garis alusiasi. Level fish adalah sub use case dari salah satu use case yang terdapat pada C-level. Sub use case dimaksudkan dalam hal ini dapat berupa pewarisan atau extenance atau disebut inheritance dan behavior. Metode atau bisa kita sebut polymorphism. Use case kit level menampilkan bagaimana use case C-level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Use case kit level biasanya merupakan use case bisnis, use case dan fitur.
Fitur adalah cara yang bagus untuk mendeskripsikan sebuah sistem dalam rangka perencanaan proyek yang iteratif, di mana setiap iterasi mengandung sejumlah fitur. Selanjutnya, use case menyiapkan cara bagaimana aktor menggunakan sistem tersebut. Meskipun kedua teknik tersebut mendeskripsikan requirement, namun tujuannya berbeda. Oke, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang use case dan fitur. Banyak pendekatan menggunakan fitur-fitur sebuah sistem untuk membantu mendeskripsikan kebutuhan. Pertanyaan yang umum timbul adalah bagaimana fitur-fitur dan use case berinteraksi. Fitur adalah cara yang bagus untuk mendeskripsikan sebuah sistem dalam rangka perencanaan proyek yang interaktif, di mana setiap interaksi mengandung sejumlah fitur. Selanjutnya, use case menyiapkan cerita bagaimana aktor menggunakan sistem tersebut. Meskipun kedua teknik tersebut mendeskripsikan requirement, namun tujuannya berbeda. Yang kedua, use case specification. Hanya mengenalkan diagram use case saja dalam rotasi UML tidaklah cukup. Setiap use case perlu disertai dengan teks yang menjelaskan tujuan dan use case dan juga fungsi apa yang dicapai ketika use case dijelaskan. Spesifikasi use case atau use case specification biasanya dibuat dalam tahap analisis desain secara iteratif. Pada awalnya hanya deskripsi singkat normal dari use case, yaitu fungsionalitas apa yang disediakan oleh use case yang ditulis. Seiring berjalan analisis, langkah-langkah apa yang harus dilakukan perlu dijelaskan lebih lanjut. Akhirnya kondisi perkecualian jika ada bisa ditambahkan. Use case rinci adalah representasi tekstual yang menggambarkan urutan kejadian bersama dengan use case terkait lainnya dalam format tertentu. Biasanya template use case standar dipakai untuk menjelaskan informasi rinci dari use case tersebut. Sekian dari video kami. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam mendengarkan video kami mengenai use case berikut ini tadi. Dah, bye-bye.